Nah, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pria Punya Hobi. Dan kali ini kita kedatangan salah satu helm yang sudah saya tunggu-tunggu. Karena kita ketahui kemarin kan kita kan juga sudah mulai untuk touring-touring. Dan kali ini saya membutuhkan helm yang kiranya cocok untuk kita ajak touring. Yaitu sementara ini kita sudah ada, yaitu HJC C91. Nah, ini kemarin baru kita beli ya. Ini saya belinya offline dari Jogja. Karena apa? Mungkin salah satu tips buat kalian ketika kalian membeli helm, itu ukurannya nanti bisa berbeda-beda. Mungkin cangkangnya, mungkin ukuran bagian dagunya, mungkin bagian pipi atau cheeknya itu dia beda-beda. Maka dari itu kalau untuk helm, saran saya kalian harus fitting dulu minimal, atau kalian juga bisa beli offline. Kecuali kalau kalian pede dengan ukuran kalian bahwa kalian nggak mungkin salah, oke lah, kalian mungkin masih bisa beli untuk offline. Nah, ini kebetulan saya sudah belinya offline dan pilihan tertuju kepada HJC C91. Sebenarnya HJC dia keluarin cukup banyak model ya, mulai dari C91, I80, I91, F100. Itu untuk yang modular saja. Nah, tapi kita kenapa pilih ini, karena salah satunya yaitu adalah harganya yang termasuknya cukup miring ya. Mungkin di harga hampir 3 jutaan kalian sudah mendapatkan helm ini. Loh, 3 jutaan kenapa murah, Bang? Ya karena emang kalau kita melihat sendiri helm-helm yang lain tuh mungkin harganya bisa 5 jutaan sampai ke atas. Misalkan di merek LS2 atau yang lainnya itu bisa 5 juta sampai, apalagi kalau yang modelnya sudah karbon. Nah, kebetulan saya belinya yang plain, ini mungkin di bawah 3 jutaan kemarin tuh saya belinya. Nah, kalau kalian beli yang ada coraknya atau ada motifnya, itu ada kenaikan mungkin sampai 3 juta sekian, 3 juta 200 sampai 3 juta 500-an mungkin offline dan sebagainya. Kira-kiranya harganya segitu, karena harga tidak bisa kita pastikan, tapi kemarin saya dapatnya under 2 juta. Jadi unboxingnya cukup simple, jadi tidak terlalu ada banyak-banyak ini ya, perintilan ya. Saya cuma menemukan user manual. Ini juga ada untuk pelindungnya bagian belakang, ini nggak tahu apa namanya, pokoknya kayak nggak salah untuk diselipin nanti di bagian belakang dari helm kalian. Kita punya sarungnya, bahannya cukup premium. Jadi kalau kalian jalan-jalan kemana-mana, kalian pengen bawa ini tanpa kalian pengen juga helmnya kena scratch atau baret-baret tipis, meminimalisir paling tidak. Jadi ada logonya juga HJC, kita kesampingkan, dan ini kita bersama dengan helmnya. Nah, helmnya mungkin dari sertifikasi dulu ya guys ya. Ini sudah ada SNI ya, jadi kalian bisa lihat di sini ada simbolnya SNI, DOT, C91 HJC ya, FMVSS number 218 certified, dan ini ukuran XL, ukuran 60 sampai 61. Kebetulan saya kemarin memang beberapa kali coba fitting, ternyata sepertinya ukuran saya itu minimal XL. Dan ini sebenarnya kemarin sudah pernah saya pakai dari perjalanan Jogja ke Solo kemarin, karena penasaran. Kata penjualnya, ya dicoba aja Mas, kenapa nggak dicoba, masa nanti biar kamu bisa tahu perbedaannya ketika berangkat sama pulangnya seperti apa. Karena saya berangkatnya pakai half face biasa aja, merek lokal. Nah, ketika saya pakai ini enak banget guys, jujur enak banget. Terlepas dari video unboxingnya ya, ini enak banget karena apa? Jadi bagian depannya ini kalian tuh bisa melihat itu luas banget. Jadi walaupun sebelumnya saya berangkatnya ke Jogja itu memakai half face, ternyata pandangannya tidak seluas helm ini. Jadi saya nggak melebih-lebihkan, tapi ketika pakai ini luas banget, jadi enak banget pakai ini. Dan kebetulan kan visornya masih baru, mungkin belum ada scratch dan sebagainya, bening banget. Saya sampai nggak bisa bedain ini kebuka atau ini modelnya ketutup. Itu yang saya rasakan. Itu kenapa ya saya pengen share seperti itu, supaya kalian tuh tahu. Jadi peralihan ketika kalian itu dari helm yang biasa half face yang mungkin berapa ratus ribu, naik ke helm yang menurut saya relatif
mahal ya, mungkin masih ada yang lebih mahal lagi, tapi ini kan HCC yang di angka segitu kan juga sudah mid premium ya, sudah mungkin belum yang paling premium, tapi ini termasuknya kan mid premium. Jadi itu salah satu yang saya rasakan. Untuk paddingnya lumayan padat, tapi untuk yang bagian samping sini, bagian cheek atau pipi bagian sini cukup menekan. Jadi perjalanan dari sana dari Jogja ke Solo itu ya lumayan, kemarin cukup agak bikin ini ya, mungkin belum kebiasaan aja, karena saya kan harus setting balak lawaya dan sebagainya, karena bagian telinga ini terutama, yang bagian telinga ini rawan kalau sampai ketekuk atau apa, berarti dia sakit, mungkin begini dan sebagainya, itu nanti rawan untuk merasa sakit guys. Nah itu beberapa pengalaman saya ketika memakai ini. Untuk beratnya saya kebetulan belum punya ini ya guys ya, tapi ini dibandingkan helm yang kemarin saya cek itu kalau nggak salah ini lebih enteng, minimal feelingnya lebih enteng. Jadi mungkin kisaran 15 mungkin ada ini, mungkin 1415 mungkin ada, karena kalian harus tahu ketika kalian nanti beli modular itu biasanya lebih berat daripada helm biasa, karena nanti di mekanismenya sini nanti akan banyak perintilannya. Supaya apa? Karena mereka nanti terbuka itu biasanya ada metal-metalnya dan sebagainya untuk reliability-nya atau ketahanannya dari mereka. Nah, helm ini saya beli warna putih karena juga saran dari kokohnya yang jualan, katanya kalau warna hitam mas, wah nanti saya kemarin itu udah pernah di ini sama pelanggan, katanya melocot bagian stikernya sini guys. Jadi kalau bagian stikernya sini sampai dia itu agak mengelupas sebagainya. Kenapa? Oh katanya saking panasnya gitu kan, udah di repair lagi, habis di repair lagi katanya seperti itu, dan sampai ya maksudnya ditegur, dikiranya barang palsu atau bagaimana, karena masa ngelopek seperti itu bagian stikernya. Ternyata ketika usut punya usut, turunnya itu siang-siang sekali. Makanya ketika siang-siang itu saking panasnya di hari-hari ini ya guys ya, di bulan-bulan Maret tahun 2026, karena saya tag-nya di bulan Maret 2026. Nah itu panasnya minta ampun, maka dari itu sampai bisa ngelopek. Dan warna hitam kalau bagian kalian, mungkin bagi kalian yang belum tahu atau mungkin yang sudah tahu ya, warna hitam itu lebih cepat untuk menyerap panas guys. Jadi ketika menyerap panas itu helmnya nanti akan semakin panas. Maka dari itu saya memilih warna putih ya, yang glossy juga, karena kalau nanti yang matte biasanya nanti takutnya nanti ketika tangan kita berminyak atau mungkin habis setelah makan kita lupa untuk cuci, mungkin cukup jorok dikit, nah itu mungkin akan mempengaruhi warna dari ini kalian, dan membersihkannya akan relatif lebih susah. Maka dari itu saya memilih warna ini. Yuk guys ya, tadi sertifikasi sudah. Ini kenapa disebut flip up ya guys ya. Jadi nanti kalian punya tombolnya di sini terbuat dari plastik dan kalian bisa flip up seperti ini. Jadi membuat helm kalian menjadi half face. Mungkin ya nggak half face banget, tapi ya minimal ketika kalian touring. Nah makanya kenapa kita cari yang half face, karena apa? Touring itu kan kita kan sudah sumpek, mungkin posisinya panas dan kita membutuhkan suplai udara yang lebih banyak. Maka dari itu helm modular ini dia sangat membantu ya, karena itu tadi ketika kita nanti bosen, kita cuma minggir, nggak perlu kita harus lepas helm, mungkin kita juga cuman flip up begini saja, kita sudah cukup mendapatkan suplai udara yang cukup untuk helm ini ya. Jadi ini bukan flip back, karena beberapa helm itu nanti juga ada yang flip back bisa sampai ke belakang sini, lebih nyaman lagi. Karena apa? Bagian moncongnya, bagian chinnya ini kan dia akan berat. Jadi kalau kalian flip up begini itu center gravity-nya dia agak ada di atas begini, jadi agak main. Jadi kalau beberapa helm biasanya lebih mahal daripada yang yang flip up seperti ini, dia nanti bisa dilengkuk ke belakang. Jadi kalian hanya perlu menekan tombol ini satu, kalian juga sudah bisa mengembalikannya lagi ke mode full face sampai ada suara kliknya. Ini juga sudah double visor ya guys ya, tapi dari atas bagian sini. Jadi nanti kalian sudah beginikan, tarik ke depan, nanti kita lihat sendiri bahwa double visornya dia turun, dan untuk mengembalikannya lagi tidak perlu dipegang kacanya, lewat belakang sini sudah bisa kembali lagi. Nah model ini ada plus minusnya, katanya kalau hujan mungkin nanti ada remesan di sela-sela ini katanya. Cuman kalau dari segi
kemudahannya ketika kita double visornya itu di atas sini, kita itu lebih mudah ya guys ya, daripada beberapa model itu ada di bagian sini guys. Nanti ketika kalian pakai gloves, pakai sarung tangan dan sebagainya, itu nanti kalian mungkin agak susah. Tapi ini subjektif sekali. Bagi mungkin kalian yang nggak masalah, ya memang nggak masalah gitu. Seperti itu. Visornya sendiri di sini ada ininya juga untuk pegangannya. Jadi kalian kalau nanti mau nutup atau membuka lebih mudah juga di bagian sini. Untuk ventilasi di bagian depan sini kalau kalian lihat ada tombolnya. Jadi nanti ada 3. Ini mungkin buka sedikit, open sama tutup. Kalian ada ventilasinya dari situ. Untuk exhaustnya bagian sini, bagian keluar dari udaranya dari sini, dan juga ada di bagian moncongnya di sini. Kalian bisa bukanya bisa atas dan ke bawah seperti ini. Untuk stikernya di bagian belakang ada HCC, untuk bagian depannya lebih besar lagi HCC sudah ada juga. Kalau ini juga sudah intercom friendly juga ya guys ya. Jadi kalian kalau seumpamanya pengen pakai ini juga kalian juga ready untuk intercomnya ya guys ya. Oh ya, tadi saya juga belum bahas masalah apa ya, kita bisa bilangnya ya, pokoknya ketika kalian pengalaman memakai helm HCC ini, surprisingly ketika saya tidak buka sama sekali bagian ininya, kacanya dan sebagainya, ini dia adem banget guys, dia adem banget. Walaupun kemarin saya berangkatnya pakai half face, ketika saya pakai ini saya merasanya adem banget ya. Jadi kalau bagi kalian yang suka itu tadi ya, beberapa kelebihannya ya itu. Mungkin kekurangannya mungkin ini beberapa untuk beberapa orang kelihatan kayak gede banget. Kelihatan nanti kalian kepalanya lebih gede banget, kayak apa ya, kayak serangga gitu. Jadi kepalanya gede, kalau kalian tidak diimbangi dengan jaket yang cukup tebal, nanti ini akan agak nampol banget gedenya. Jadi itu mungkin yang harus kalian perhatikan. Oke. Nah, untuk ini tadi di paket penjualan tidak ada ininya ya, anti fognya, tapi sudah ada lubangnya di sini. Mungkin kalian harus beli terpisah. Jadi ya sementara sih saya belum butuh, karena emang ini masuk musim kemarau ya guys ya, mungkin nggak terlalu banyak kabut. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau emang membutuhkan baru nanti saya beli. Kayaknya itu aja ya guys ya. Oh ya, ini tambahan lagi mungkin paddingnya bentuknya kan seperti ini ya guys ya. Untuk bagian dalamnya ini sudah double D-ring. Ini sudah double D-ring. Jadi ketika kalian pakai double D-ring itu lebih safety. Lebih safe aja bagi kalian. Jadi safety-nya naik karena dia akan lebih susah untuk dicopot. Mungkin agak sedikit ribet, tapi untuk keamanan, karena balik lagi kalau untuk keamanan, kenapa saya juga naikin standar saya beli helm yang minimal mid seperti ini ya, dikarenakan memang kita tidak mau terjadi ada apa-apa ya guys ya. Makanya amit-amit kalau terjadi sesuatu itu kita itu terproteksi dengan baik, minimal kita juga mempunyai helm yang baik untuk keselamatan kita semua. Jadi jangan cuman beli karena gaya-gayaan, tapi salah satunya beli karena fungsi. Nah, gaya adalah bonus. Jadi kalian kalau beli seperti itu ya guys ya. Ya, sementara seperti itu aja guys. Tadi sudah kita bahas semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan, mau ditanyakan, silahkan kalian bisa komen di bawah ini di channel YouTube saya, atau kalian juga bisa follow Instagram saya, Pria Punya Hobi. Kalian juga bisa DM, bisa komentar di beberapa post saya, silahkan. Oke banget. Nanti kalau kalian mau support kita, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa kalian untuk support channel saya. Terima kasih semuanya yang sudah support sebelumnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you on the next videos. Bye bye.